Salam sejahtera buat sahabat semua, sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah yang saya alami pada tahun 2004 di Ranai saat saya mengalami kecelakaan. Semoga berkenan, dan inilah selengkapnya. Jodoh, maut, rezeki memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, namun tetap kita harus berusaha. Untuk mendapatkan jodoh, mesti kita juga berusaha, apalagi jodoh yang sesuai dengan harapan kita. Pepatah mengatakan, jodoh yang baik hanya untuk yang baik, maka teruslah berbuat baik dan hidup di lingkungan yang baik agar mendapatkan yang baik. Rezeki, Allah memang sudah memberikan rezeki kepada semua manusia, dari mulai dilahirkan hingga ajal menjemput. Namun perlu juga kita berusaha dengan berbagai macam cara yang tentunya di jalan Tuhan. Namun dari 3 poin ini kembali kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena kita hanya bisa berusaha dan tetap bersyukur atas semua yang telah diberikannya kepada kita, agar kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maaf nih, bukan ceramah. Tahun 2004 di Ranai, Natuna, malam Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Aku duduk di teras rumah. Saat itu semua orang yang ada di rumah itu sedang tidak ada, karena tengah ada acara di daerah Batubi, desa transmigrasi yang ada di Natuna. Oh ya, di Ranai Natuna saat itu aku baru 1 tahun. Yang sebelumnya aku bertugas di Pulau Batam. Tahun 2003 aku ke Ranai Natuna. Di Ranai aku tinggal bersama abang angkatku bersuku Jawa, yang beliau pun sekampung denganku di Kecamatan Tapung Riau. Rumah abang angkatku itu di Batu Hitam, yang posisinya tepat di depan pemakaman umum atau TPU. Tentunya setiap saat kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Bangunan rumah itu 100% terbuat dari kayu, dengan daun jendela masih bolong alias tak pakai kaca. Walau sudah dipasang terali, tak ada tirai untuk gorden sebagai penutup jendela. Malam itu aku duduk sendiri di teras. Sesekali aku sapukan pandangan mataku ke arah depan, di mana area pemakaman yang gelap. Di teras aku hanya main HP baru, yang sore tadi aku beli di toko Romi yang ada di Ranai. Pletak! Tiba-tiba saja aku mendengar sesuatu yang entah dari mana asalnya. Suara itu seperti lemparan batu kecil. Aku sedikit terkejut dan kuarahkan pandanganku ke area pemakaman yang gelap itu. Terlihat olehku cahaya api kira-kira sebesar pola kaki di dahan pohon mangga yang begitu besar. Di tepi sebelah kiri area pemakaman, cahaya api itu berwarna kuning kemerahan. Dan anehnya, walau cahaya api itu besar, namun tidaklah menerangi di sekitarnya. Karena penasaran, aku berdiri dan dengan perlahan aku melangkah mendekati cahaya itu. Tentunya aku harus masuk dan melewati celah-celah kuburan yang menghampar di sana. Tanpa aku sadari, langkahku semakin dekat dengan pohon mangga nan besar itu, hingga akhirnya aku tepat berada di bawahnya. Karena memang pohon itu sangat besar dan tinggi, untuk melihat ke bagian atas, aku harus mendongakkan kepala. Mataku tertuju pada cahaya itu. Cahaya merah itu terlihat berputar-putar di antara dahan-dahan pohon mangga. Perlahan cahaya itu turun dan turun, hingga kira-kira 2 meter di atas kepalaku. Sungguh pemandangan yang tidak indah, karena tiba-tiba saja tubuhku terasa bergetar hebat, karena rasa terkejut dan ketakutan seketika merasuki jiwaku. Astagfirullah. Aku melihat sosok yang begitu menakutkan, hingga aku sulit untuk menggambarkan dari penampakan itu. Aku berlari secepat yang aku bisa. Berlari di area pemakaman bukanlah hal yang mudah, karena harus beberapa kali kakiku tersandung, serta betisku berbenturan dengan nisan-nisan kuburan. Bruah! Begitu masuk ke dalam rumah, aku langsung menutup daun pintu rumah. Dan tentunya itu percuma, karena semua jendela tidak ada kacanya serta gordennya.
Aku kunci pintu itu, lalu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang kayu dengan nafas tersengal-sengal. Terasa pedih di bagian betisku. Aku perhatikan ada beberapa luka memar membiru, bahkan ada luka yang mengeluarkan darah segar. Aku terus beristighfar. Kurai sebotol air mineral yang ada di atas meja kamar itu, dan aku minum. Lumayan sedikit membuat aku merasa tenang. Setelah aku melap bagian luka-lukaku menggunakan tisu yang telah aku basahi dengan air, terasa pedih. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur busa. Pikiranku masih terbayang dengan yang baru saja aku lihat di area pemakaman itu. Tiba-tiba saja aku mendengar suara langkah berat di samping luar kamarku. Dadaku kembali berdebar, karena aku yakin tak mungkin orang bisa berjalan di samping kamarku. Karena di samping kamar itu masih banyak semaknya juga becek. Belum lagi hilang rasa berdebar di dadaku. Krut, krut. Suara garukan tangan dengan kuku tajam. Garukan pada dinding papan itu sangat kuat dan berulang. Seketika rasa takutku semakin menjadi. Bukan lagi hanya bulu roma yang meremang. Kini tubuhku menggigil karena takut yang teramat sangat merasuki jiwaku. Sungguh malam itu menjadi malam yang terasa begitu panjang. Aku terus berdoa dalam hati, mohon perlindungan dari Allah. Entah berapa lama suasana menegangkan itu berlangsung, hingga terasa mataku mulai mengantuk, dan alhamdulillah aku dapat tertidur dengan lelap. Sebelum waktu subuh, seperti biasa aku sudah terbangun, tanpa harus menghidupkan alarm. Sebelum sholat fardu subuh, biasa aku melaksanakan sholat sunnah. Namun kali ini ada rasa takut untuk keluar kamar, karena kamar mandi berada di belakang rumah. Saat itu menunggu adzan subuh berkumandang, aku gunakan ngutak-atik HP baruku, dari main game hingga aku berselfie. Klik. Jepretan pertama aku selfie dengan posisi sambil berbaring di kasur. Kemudian aku lihat hasilnya. Duh, kok nggak bagus gambarnya, pikirku. Karena foto itu buram, seperti ada asap tipis menghalangiku. Kemudian aku jepret lagi, dan aku lihat hasilnya. Lagi-lagi aku merasa kecewa, karena hasilnya semakin buruk, asap putih semakin tebal. Hingga berikutnya aku jepret lagi, dengan seksama aku lihat. Astagfirullah. Terlihat tepat di sampingku, sesosok mengerikan tengah berbaring, dengan bentuk tengkorak tanpa mata dan hidung. Terlihat gigi tersusun rapi tanpa bibir. Seketika aku turun dari kasurku dan berdiri di sudut kamar, menghadap ranjang. Sumpah aku ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara adzan subuh dari Masjid Batu Hitam. Mendengar suara adzan subuh, lega rasanya hatiku. Karena setauku, gangguan apapun akan segera hilang setelah adzan subuh berkumandang. Dengan perlahan aku melangkah mendekati ranjang, namun langkahku tertahan. Terlihat seprei kasurku bergeser, layaknya ada seseorang yang tengah berada di atasnya. Hendak beranjak dari kasur itu, terlihat olehku bayangan hitam tipis bergerak turun dari ranjangku berdiri. Sejenak di sudut kamar dekat jendela, lalu keluar menembus dinding papan kamarku. Aku menghirup napas lega. Akhirnya makhluk tak diundang itu akhirnya pergi. Setelah melaksanakan sholat fardu subuh, aku langsung berpakaian dinas untuk melaksanakan apel pagi. Pagi itu, aku bersama rekan lainnya melaksanakan apel pagi dan mendapat arahan sekaligus perintah pelaksanaan razia Ranmor yang akan dilaksanakan di simpang bundaran Bukit Arai. Setelah apel pagi, kami pun langsung melaksanakan razia. Pelaksanaan razia tidaklah lama, kira-kira 2 jam. Karena razianya bukan razia gakum atau penegakan hukum, melainkan hanya razia simpatik. Setelah pelaksanaan razia, kami kembali ke kesatuan dan akan dilaksanakan lagi sore nanti
pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di daerah Batu Kapal. Singkat cerita, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melaksanakan razia lagi, sesuai tempat yang sudah ditentukan. Saat itu aku sedikit terlambat karena harus menjemput seniorku terlebih dahulu, karena sepeda motornya rusak. "Bang, tinggal saja dulu motornya di bengkel. Nanti kita jemput setelah dinas," ujarku kepada seniorku yang saat aku jemput masih saja mengutak-atik motornya. "Ayolah," jawabnya singkat. Lalu kami pun berangkat menuju lokasi razia. Setibanya di tempat razia, ternyata pelaksanaannya sudah mau selesai. Ya, bagaimana lagi, pikirku. Selesai razia, kami pun segera menaikkan kendaraan barang bukti ke mobil truk untuk dibawa ke kantor. Setelah semuanya beres, aku dengan seniorku tadi yang bernama Edo pulang dengan menggunakan sepeda motorku. Namun baru saja aku hendak mengengkol motor, tiba-tiba saja Bang Edo berkata, "Yat, biar aku yang bawa," ujarnya kepadaku. "Oh, ya udahlah," jawabku pula. Lalu kami meninggalkan daerah Batu Kapal menuju ke kantor untuk membantu menurunkan barang bukti. Di tikungan tepat di depan penginapan Mariana Jemengan, aku terpental dan terkapar di jalan aspal. Aku lihat ke sebelah kiri seniorku terlungkup di jalan. Terdengar pekik masyarakat yang berada di area itu, yang kami kecelakaan. Jujur saat itu aku sempat bingung. Kenapa aku saat itu? Mungkin karena ada benturan di kepalaku. Walau tidak sampai membahayakan kali, beberapa saat aku terpental, aku bangkit dan duduk di jalan itu. Betapa aku terkejut ketika mataku melihat kaki sebelah kananku. Luka menganga di bagian lutut, kakiku patah. Ya Allah, aku cacat. Itu yang ada dalam pikiranku. Ketika baru menyadari bahwa kami telah terjadi kecelakaan. Singkat cerita, dengan bantuan masyarakat di tempat itu, aku dibawa ke puskesmas Ranai. Di puskesmas aku dirawat, namun yang aku dengar bahwa aku harus dirujuk ke rumah sakit terdekat karena saat itu di Ranai belum ada rumah sakit. Sedekat-dekatnya rumah sakit dari Ranai ya cuma Tanjung Pinang. 1 jam lebih menggunakan pesawat terbang dan 2 hari menggunakan kapal pelni. Saat itu aku banyak diam, pikiranku berkecamuk. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Baru saja sebulan aku kehilangan bapakku dengan segala permasalahan yang menghimpit. Dan saat ini aku harus merasakan lagi permasalahan yang begitu berat. Sebelum kami diberangkatkan ke Tanjung Pinang, kami dirawat di puskesmas. Karena jadwal pesawat belum ada, maklumlah yang namanya di pulau perbatasan, jadwal pesawat tidak setiap hari ada. Sahabat-sahabatku berdatangan silih berganti menjengukku. Oh ya, terima kasih banyak ya buat sahabat-sahabatku di Ranai yang saat itu begitu peduli. Anggota Lanut Ranai, anggota Angkatan Laut, juga teman seprofesiku, dan yang tidak bisa aku sebut satu persatu. You are the best. Lanjut cerita. Malam itu di puskesmas aku terbaring di tempat tidur puskesmas, di ruang sebelah kanan dari IGD. Saat itu puskesmas masih bangunan lama. Tempat tidurku tepat di samping jendela aku, terasa begitu sunyi. Kakak angkatku, yaitu istrinya Mas Tri, sudah tertidur. Mungkin beliau kelelahan menungguku. Aku menatap hampa ke arah jendela yang bergordenkan kain berwarna biru muda. Jujur saat itu aku banyak melamun, pikiranku jauh entah kemana. Krek, krek. Walau aku tengah termenung, namun dengan pasti kedua mataku melihat kain jendela itu seperti ada yang membuka. Walau tidak lebar, namun kain jendela itu terbuka. Gelap kulihat keluar dari balik jendela kaca aku itu. Tiba-tiba saja, dengan perlahan namun pasti, ada sesuatu bergerak muncul dari bagian bawah jendela. Dan benar saja, kini ada sesosok berdiri di jendela itu.
menghadap ke arahku. Dengan muka sangat mengerikan, mukanya hitam layaknya muka yang hangus terbakar. Kepalanya tidak berambut, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti suara sapi tengah dipotong. Namun pelan ku dengar dari tubuhnya mengeluarkan asap tipis dan tercium olehku bau sangit seperti daging hangus terbakar. Ah! Aku berteriak, aku ketakutan, sehingga teriakanku membangunkan kakak angkatku. Beliau terkejut dan bertanya kepadaku dengan raut wajah panik. "Ada apa, Yat?" Tanyanya kepadaku seraya mendekatiku dan memeluk kepalaku. "Kak, barusan Dayat lihat hantu, Kak, di jendela." Jawabku dengan nafas terasa sesak. Keringat dingin bercucuran di keningku. Singkat cerita, akhirnya aku diberangkatkan juga ke Tanjung Pinang. Aku dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang. Setelah proses perawatan dan tindakan, akhirnya aku dirawat di ruang rawat inap. Aku sekamar dengan Bang Edo, karena satu ruangan hanya 2 bed saja. Dan aku tepat di sisi kiri ruang itu. Lagi-lagi aku dekat dengan jendela kaca naku. Ketika hari masih siang, aku merasa senang. Aku tidak suntuk, karena secara bergantian leteng-letengku yang bertugas di Tanjung Pinang berdatangan menjengukku. Selain itu, setiap sebentar perawat-perawat muda dan cantik pun bergantian mengecekku. Jujur, aku sering pura-pura mengeluh kesakitan supaya aku dipegangnya. Hehehe. Maklum, aku masih bujangan saat itu. Aduh, sakit. Tiba-tiba aku mengeluh sakit ketika perawat itu tengah berada di dekat Bang Edo. Tentu saja perawat-perawat itu memalingkan wajahnya kepadaku. Lalu salah satu perawat itu mendekatiku dengan cepat. Terlihat di papan namanya tertulis sebuah nama, Nung Perdana. "Apa yang sakit, Pak?" "Kepala saya yang sakit," jawabku singkat. Lalu perawat itu memeriksa luka di bagian pelipisku. "Bagus kok, Pak, lukanya mengering," ucapnya kepadaku. "Jangan panggil Bapak lah, panggil saja Abang," ujarku seraya ku pegang tangannya ketika ia tengah memegang pelipisku. Sontak ia terkejut. Syukurnya ia tak marah kepadaku. "Dek, kau kok cantik ya?" ucapku kepadanya sambil kulayangkan senyum pamungkasku. Dan aku yakin bisa bikin dia klepek-klepek seperti ikan mujair kena tuba. Hehehe. Sejenak ia terperangah melihat sikapku. Entah karena terpesona atau justru ia melihat aku aneh. Lalu ia tersenyum dengan raut wajahnya memerah. "Sebenarnya kepala abang gak sakit, Dik. Abang cuma pengen kau pegang aja," ujarku kepadanya. Tentu saja membuat ia makin memerah wajahnya. Singkat cerita, malam itu terasa sunyi di rumah sakit di mana aku dirawat. Tak seperti pada siang hari, kulihat jam di dinding ruang itu, waktu masih menunjukkan jam 9 malam. Belumlah terlalu malam, pikirku. Biasanya jam segitu masih terlihat hilir mudik keluarga pasien atau para perawat. Tiba-tiba saja terdengar pintu kaca ruang itu berderit, tanda ada seseorang yang masuk. Aku lihat memang ada seseorang yang berdiri di pintu itu, namun ia tidak masuk. Aku mengenalinya, dia adalah Irul, adik letingku yang bertugas di Ranai denganku. "Loh, Dek, kapan datang dari Ranai? Masuklah," tanyaku serta aku persilahkan masuk. Tentunya saat itu aku masih tetap berbaring karena aku memang belum bisa banyak bergerak. Namun adik letingku Irul tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memandangku dari pintu itu. Irul saat itu menggunakan celana jeans warna biru tua serta jaket berwarna hitam. Dengan kedua tangan, ia masukkan ke dalam saku jaket hitamnya. Tak lama kemudian, ia keluar lagi tanpa pamitan denganku. Penasaran aku dengan dia, lalu aku raih ponselku yang memang kuletakkan di samping bantalku.
dan coba aku telepon Irul. Tak lama berselang, teleponku pun diangkatnya. Assalamualaikum. Salamku ke Irul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya bang? Jawab Irul di telepon, dan ia menanyakan kabarku. Alhamdulillah, sudah selesai operasinya. Oh ya dek, lagi di mana sekarang? Siap bang, aku sedang makan di luar bang, jawabnya. Dek, kapan sampai di Tanjung Pinang? Tanya aku kepadanya. Maksudnya bang? Iya, kapan adik sampai di Tanjung Pinang? Tanya aku ke Irul. Izin bang, aku di Ranai sekarang bang, jawab Irul lagi. Dek, jantung serasa berhenti berdetak mendengar jawaban Irul yang mengatakan bahwa ia saat ini di Ranai, bukan di Tanjung Pinang. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya dek, ucapku. Lalu ponsel pun aku matikan. Seketika bulu romaku meremang. Kalau Irul di Ranai, lalu yang tadi siapa? Demikian pikiranku berkecamuk. Setelah aku tutup teleponku, aku merasa ruang itu bertambah dingin. Lampu di ruang itu tiba-tiba saja mati, sehingga suasana menjadi gelap. Hanya bias sinar dari lampu yang ada di depan ruang inapku, yang masuk dari celah ventilasi. Terlihat olehku ada kepulan asap putih dari ventilasi masuk ke dalam ruang inapku. Tercium bau yang membuat perutku mual. Ya, aku mencium bau daging yang hangus terbakar. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seperti seseorang yang tengah kesulitan bernafas karena tercekik. Aku ketakutan, namun tak banyak yang bisa aku lakukan. Tatapan mataku aku sapukan ke setiap sudut ruangan yang terjangkau dari baringku. Secara perlahan tapi pasti, dari bawah tempat tidurku pada bagian kakiku muncul bayangan hitam. Lalu sosok itu berdiri tepat di samping kaki, menghadap ke arahku. Dari tubuh sosok itu mengepul, mengeluarkan asap putih. Aku sangat ketakutan, nafasku terasa sesak dan mual, mencium aroma asap dari tubuhnya yang seperti hangus terbakar. Kupalingkan mukaku ke sebelah kanan. Kulihat Bang Edo tengah tidur lelap. Tak ada yang bisa aku lakukan saat itu selain kupejamkan kedua mataku sambil membaca doa di dalam hati, hingga kedua telingaku tak mendengar suara apapun selain suara dengkuran nafas Bang Edo. Dengan perlahan aku buka kembali kedua mataku, dan aku melihat ruang inapku kembali terang karena lampu telah hidup kembali. Dengan nafas tersengal-sengal, kurai ponselku dan aku coba telepon perawat yang tadi siang bertugas dan sempat aku godain. Bersyukur saat itu aku sempat meminta nomor HP-nya dan ia memberikannya kepadaku. Assalamualaikum dek, salamku kepadanya setelah telepon tersambung. Waalaikumsalam, ada apa bang? Dia menjawab salamku dan bertanya, dek, bisa nggak datang ke sini, temani abang? Ada sesuatu di sini dek. Abang minta tolong dek, pintaku kepadanya. Singkat cerita, tak lama perawat itu datang sendiri ke ruang inapku. Kebetulan rumahnya pun tak jauh dari rumah sakit. Ada apa bang? Abang kenapa? Tanyanya kepadaku dengan raut wajah khawatir. Singkat cerita, aku ceritakan semua yang baru saja aku alami sebelum ia datang. Mendengar ceritaku, terlihat ia merasa cemas, namun ia berusaha bersikap tenang. Udahlah bang, abang harus tenang ya. Adik kan sekarang di sini nemani abang. Kebetulan adik libur dan malam besok baru dinas, ujarnya lembut menenangkan aku. Namun aku tak dapat juga tenang, karena walau makhluk itu tidak berada di dalam ruangan itu, tapi aku melihat ada di balik jendela berkaca aku itu. Bagaimana abang bisa tenang, Dik? Makhluk itu semenjak abang masih di Ranai, dia mengikuti abang terus, ujarku kepadanya. Begini saja bang, gimana kalau adik suruh Pak Ustadz kesini, abang setuju nggak?
Ujar perawat cantik itu menawarkan untuk memanggil ustadz kenalannya, dan aku pun hanya mengangguk setuju karena aku merasa tak kuat lagi dengan gangguan makhluk itu. Singkat cerita, setengah jam kemudian datang seorang ustadz ke ruangan itu. Dengan singkat aku menjelaskan kepada beliau dari awal sebelum terjadi kecelakaan, ketika aku di puskesmas Ranai hingga di rumah sakit ini. Beliau dengan seksama mendengarkan ceritaku, lalu beliau meminta waktu untuk ritual. Ia duduk di sudut ruangan itu dengan beralaskan sejadah yang dibawanya. Beliau berdoa. Di hadapannya ada sebotol air putih yang tutupnya dibuka. Kira-kira 15 menit ritual beliau selesai, lalu ia berdiri dan melangkah ke arahku. "Minum air ini, Pak," ujarnya kepadaku, seraya menyodorkan kepadaku. Dengan dibantu perawat cantik yang bernama Nung Perdana itu, aku minum beberapa teguk. Setelah aku minum, kemudian Pak Ustadz mengusapkan sisa air tersebut ke wajah dan badanku, sembari terus berucap ayat-ayat suci Al-Quran dari mulutnya. Duk duk duk. Ketika Pak Ustadz tengah mengusapkan air itu ke badanku, terdengar di plafon ruang itu seakan ada hentakan kaki yang sangat kuat, hingga suara itu membangunkan Bang Edo yang berada di sebelahku. Sontak ia terkejut ketika terbangun, namun ia hanya diam dan memperhatikan aku tengah diobati Pak Ustadz. Setelah selesai pengobatan, lalu Nunung bertanya ke Pak Ustadz, "Maaf Pak Ustadz, kira-kira gangguan apa ya?" Sejenak Pak Ustadz terdiam, lalu ia berkata, "Oh, ini gangguan jin kafir yang terus mengikuti Bapak ini. Jin itu tidak senang karena tempatnya didatangi Bapak ini. Kalau orang biasanya menyebut jin itu genderuwo." Tutur Pak Ustadz menjelaskan bahwa jin itu tidak senang tempatnya aku datangi. Tentu saja aku tak mengerti di mana tempat dia yang telah aku datangi. Karena penasaran aku pun bertanya, "Izin Pak, memangnya di mana tempat dia? Saya nggak tahu Pak." "Sebelum Bapak kecelakaan, Bapak ada masuk ke area pemakaman nggak?" jawab beliau dan bertanya kepadaku. Dek. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tentu saja aku terkejut karena benar adanya. Malam sebelum kecelakaan, aku memang ada masuk ke pemakaman Batu Hitam karena aku penasaran. Aku melihat ada cahaya api di sana. Singkat cerita, setelah selesai pengobatanku oleh Pak Ustadz, aku merasa nyaman dan tenang, dan beliau pun pulang. Malam itu pun akhirnya aku ditemani sang perawat cantik, sehingga aku tidak merasa kesepian dan tak merasa takut. Selama beberapa hari ini, aku dirawat di rumah sakit itu. Demikian pula aku semakin dekat dengan perawat cantik itu. Bila ia tidak sedang bertugas, ia selalu menemaniku. Hingga pada suatu hari, pihak rumah sakit menyatakan aku bisa dirawat di rumah dan bisa kontrol di rumah sakit terdekat. Hari itu pula, keluargaku menyusul dari Pekanbaru dan memutuskan jika aku akan dibawa ke Pekanbaru. Walau sebenarnya kakakku yang bernama Kak Lia ada di Tanjung Pinang, yang selama aku di rumah sakit mengurus segala keperluanku. Namun pertimbangan beliau bekerja, juga masih punya anak balita, tentunya aku akan lebih merepotkan ya. Pagi itu sekira jam 10, akhirnya aku keluar dari rumah sakit dan langsung menuju bandara dengan menggunakan ambulan. Di saat aku hendak berangkat ke bandara, aku sapukan pandangan mataku ke segala arah. Ya, aku mencari perawat itu, namun aku tak melihatnya. Di mana dia? Mau ku telepon, namun saat itu ponselku di dalam tas yang dibawa oleh keluargaku. Akhirnya aku hanya titip salam kepada petugas yang saat itu berada di sana bahwa aku pulang. Singkat cerita, aku tiba di bandara. Pikiranku masih terus memikirkan perawat itu. Ingin rasanya aku bertemu dia. Namun, hingga panggilan agar penumpang segera menaiki pesawat, jujur saat itu aku merasa sedih.
Kursi rodaku mulai didorong oleh tim medis menuju pesawat. Aku masih menyempatkan menoleh ke arah belakang. Aku berharap perawat itu menyusulku. Kembali aku kecewa, dan akhirnya aku pasrah, dan aku menatap lurus ke depan. Bang! Tiba-tiba saja terdengar olehku suara seorang perempuan memanggil. Namun aku tak menolehnya, karena belum tentu itu memanggilku. Bang, tunggu bang. Kembali terdengar panggilan itu, yang kali ini tepat di samping kananku. Seketika aku menoleh ke sebelah kanan, dan ternyata, ya Tuhan, dia rupanya yang aku cari dan aku tunggu, telah berdiri di samping menghadap kepadaku. Tanpa sadar, aku berteriak senang. Bahkan aku peluk dia sebisaku. Kemana aja, Dek? Abang cariin gak ada. Dek, abang pulang ya. Doakan abang cepat sembuh. Makasih ya sudah ngurus abang. Semoga kita bisa ketemu lagi, ucapku kepadanya. Tentu saja ia merasa canggung mendapat pelukanku. Ya, wajar lah. Aku hanya pasiennya, bukan saudara dan bukan juga kekasihnya. Aku pun baru menyadari itu. Kulepaskan pelukanku karena petugas menyarankanku agar segera masuk ke dalam pesawat. Ia menyalamiku dan mencium tanganku. Terlihat bening air matanya mengiringi kepergianku. Hati-hati di jalan ya bang. Kabarin adik kalau sudah sampai, ucapnya kepadaku, seraya melambaikan tangan perpisahan.